Salam dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera menyertai Anda dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati Anda, tetap percaya dan tinggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Anda akan diselamatkan beserta seisi rumah Anda. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang Tritunggal. Kali ini kita akan membahas kenapa anak atau sang firman ini sampai datang menjadi manusia. Awal mula anak dijanjikan akan datang sebagai manusia dicetuskan di dalam Taman Eden ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Akibat hasutan iblis kepada Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, Allah yang penuh kasih ingin menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Namun Allah juga harus menunjukkan keadilannya kepada manusia dan juga kepada ular. Sebab dosa adalah dosa. Sehingga sebuah sidang di Taman Eden, baik manusia maupun iblis yang menghasut manusia. Ya. Jadi semacam sidang sengketa. Kalau di MK ada sengketa pilkada, di Taman Eden ada sengketa akibat pelanggaran hukum Allah. Hukum Tuhan yang melarang manusia memakan buah. Pelanggaran manusia disebabkan oleh iblis atau ular. Ular atau iblis akan merayap dengan perutnya. Ya. Ini adalah janji Tuhan setelah memberi hukuman. Di mana? Mari kita baca Kejadian 3 ayat 14. Kejadian 3 ayatnya yang ke-14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutlah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ya. Jadi debu tanah akan menjadi makanan si ular, karena manusia ini terbuat dari debu tanah dan iblis akan menyesatkan manusia yang tubuhnya terbuat dari debu tanah, sehingga dosa akibat hasutan iblis mendatangkan kebinasaan bagi tubuh. Sebab upah dosa ialah maut, dalam Roma 6 ayat 23. Dan debu tanah akan menjadi makanan iblis, seperti firman Allah dalam Kejadian 3 ayat 14 tadi. Debu tanah adalah tubuh manusia yang mati menjadi debu, makanan si iblis. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, mari kita baca. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Tubuh kita yang mati karena dosa dan akan menjadi debu tanah yang adalah makanan si ular atau iblis. Sebab tubuh ini berdosa karena tipu daya iblis sejak di Taman Eden. Itulah hukuman Allah, bahwa debu tanah akan menjadi makanan si ular seumur hidup si ular. Jadi selama ular atau iblis itu hidup, makanannya adalah debu tanah atau mayat. Kemudian kepada perempuan yang dihasut iblis atau si ular tadi diberikan janji bahwa Allah akan memberikan keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala si ular di Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ya. Saya ulangi, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis, dan perempuan ini, antara keturunanmu, iblis, dan keturunannya perempuan. Keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Jadi permusuhan antara si ular dan keturunan perempuan sudah sejak lama, sudah sejak di Taman Eden diadakan. Dalam permusuhan yang diadakan oleh Allah itu, janji tentang keturunan perempuan yang akan datang sudah ditetapkan. Dan keturunan perempuan itulah anak yang merendahkan diri dan disebut firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia, kita ke gambar tadi. Jadi anak ini yang merendahkan diri dan menjadi manusia. Bukan Bapa, bukan Roh. Mohon Anda pahami itu ya. Bukan Bapa yang menjadi manusia, bukan Roh yang menjadi manusia. Bapa, Anak, dan Roh ini
tiga pribadi berbeda, tetapi satu hakikat dan tidak bisa terpisahkan, dan mereka ini disebut Allah. Makanya kami orang Kristen disebut menyembah Allah Tritunggal. Jadi dia menjadi manusia. Yesus berkata, Bapa lebih besar daripadaku. Bapa lebih besar daripadaku. Pada saat apa? Pada saat Yesus, anak ini merendahkan diri menjadi manusia. Dalam hakikatnya anak Bapa ini setara. Di mana kesetaraan itu tercatat dalam Alkitab? Kita buka dalam Filipi 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Filipi 2 ayat 6 sampai ke-8. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Siapa yang dalam rupa Allah? Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan ayat yang ke-8, dan dalam ketaatannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Perhatikan, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi anak yang dalam hakikatnya setara dengan Bapa dan Roh Kudus ini merendahkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Jadi anak inilah yang disebut Sang Firman. Sang Firman yang menjadi manusia di Yohanes 1 ayat 14, ya. Anak ini yang menjadi manusia, dan manusia ini yang disebut Yesus Kristus. Ya. Gelarnya Tuhan, Raja, Kristus, utusan, Nabi, Imam, Anak Domba Allah, Anak Manusia, ya. Itu adalah gelar kepada Yesus Kristus. Jadi bukan Bapa yang menjadi manusia, tapi anak yang merendahkan diri menjadi manusia, sehingga Yesus itu anak dan anak itu Allah. Tetapi Yesus itu bukan Bapa, Yesus itu bukan Roh. Sebab bukan Bapa yang jadi manusia, bukan Roh yang menjadi manusia, tetapi anak yang merendahkan diri menjadi manusia yang disebut Yesus Kristus. Disinilah terbentuk kesesatan paham Jesus only, oneness, dan Kristen progresif, sebab mereka tidak mengakui ini. Dan ini adalah dasar Alkitabiah, dasar iman orang Kristen. Jadi Yesus bukan Bapa dan Yesus bukan Roh Kudus. Sebab yang merendahkan diri menjadi manusia adalah anak, bukan Bapa dan Roh Kudus. Inilah pemahaman sesat Jesus only, oneness. Mereka memblender semuanya, bahwa semuanya itu hanya Bapa. Ya. Jesus only, anak ini ya Yesus, Allah ini ya Yesus, Roh ini ya Yesus, Bapa ini adalah Yesus. Itu pemahaman Jesus only, dan semua adalah Yesus. Di blender semuanya jadi satu. Sedangkan oneness, ya, Bapa ini adalah anak, Bapa ini juga Allah, Bapa ini adalah juga Roh, dan Bapa ini adalah daging manusia Yesus, ya, daging manusia Yesus. Jadi Bapa dari surga dalam bentuk daging ke dalam rahim Maria, kemudian dilahirkan menjadi Yesus. Inilah paham kesesatan yang sedang menjalar dan mengganggu tubuh rohani Kristus, ya. Yesus sebagai anak bukan Bapa dan bukan Roh Kudus. Mereka berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Mereka berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan, dan satu hakikat yang disebut Allah. Anak itu Allah, Bapa itu Allah, dan Roh itu Allah. Dan ketiganya adalah satu. Inilah Tritunggal. Demikian penjelasan singkat saya mengenai Sang Anak, yaitu Firman yang menjadi manusia. Di topik selanjutnya kita akan bahas tuduhan tidak mendasar, di mana Lembaga Alkitab Indonesia LAI dituduh menambahkan kata-kata dalam kurung di 1 Yohanes 5 ayat 7 oleh gerombolan Ones dan kawan-kawannya. Demikian penyampaian saya. Salam, see you again, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.